Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Mbak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Oke, ada yang ingin memimpin berdoa? Silakan angkat tangan. Ada tidak hari ini yang ingin memimpin berdoa? Ya. Baik, terima kasih Mbak Tia karena sudah memimpin berdoa di kelas 10-8 ini ya. Oke, hari ini Mas Mbak ada yang tidak masuk? Oke, saya presentasi dulu ya. Ataya, Aulia, Dea, Dimas, izin ya. Fajar, Mas Fajar izin juga. Kaisa, Lensi, izin ya. Izin kemana ini? Lomba atau ada kegiatan? Ada kegiatan. Lintang, Muhammad Firdaus, Rafa, Sandi, Valentino, Zahra, Zarifa. Oke Mas Mbak, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Namun sebelumnya, Mas Mbak semuanya silakan kalian masuk ke ruang kelas online ya, yaitu kelas point. Seperti biasanya dengan kode kelas X8 oke ya. Jadi silakan yang belum bergabung ke dalam grup silakan masuk ke terlebih dahulu. Oke, udah masuk semua ya. Oke, kita bisa mulai. Kita mulai. Nah, di awal pembelajaran ini saya ingin bertanya kepada mas-mas semuanya ya, anak-anak semuanya, apa yang kalian rasakan saat ini? Apakah kalian senang? Atau apakah kalian sedih, kesal, terpaksa pagi-pagi harus berangkat sekolah ya? Atau kalian merasa ini apa? Kalau bukan ya, ini merasa bingung. Kenapa saya harus di kelas gitu ya? Oke, silahkan kalian jawab pertanyaan tersebut melalui kelas point. Ya. Caranya adalah kalian silahkan masuk ke dalam www.classpoint.app dengan kode X8 OK ya. Silahkan kemudian kalian tuliskan apa perasaan kalian. Ya, diketik, silahkan kalian ketik. Oke, ini ada teman kalian yang merasa senang. Saya merasa bingung, bersyukur. Wah, siapa lagi nih? 9 respon ya. Senang, bingung, bersyukur. Ada yang netral? Netral itu gimana? Ada yang biasa saja. Oke, dari teman-teman semuanya, anak-anak semuanya, ada yang ingin kita buka siapa nih? Kira-kira yang mau kita buka jawabannya? Ya, coba bingung ya. Siapa ini? Aska. Ya, Mas Aska. Kenapa Mas dari ini kok bingung? Bingung? Oh, bingung karena nggak tahu. Oke, bagus ya. Oke, bagus. Bingung karena nggak tahu. Nggak tahu mau apa? Nggak tahu mau ngapain gitu ya. Oke, saya kasih bintang ke Mas Aska deh. Karena udah dibuka ya. Ada lagi?
Oke, bagus. Berarti Mbak Aisyah ini sayang dengan teman-teman ya, peduli gitu ya. Oke, saya kasih bintang deh ini semuanya ya. Mas, Mbak, coba kalian dengarkan baik-baik ini. Lagunya silakan kalian dengarkan dan hayati apa pesan dalam lagu ini. Ada yang tahu lagunya? Tahu dengan ya, kita tepuk tangan dulu buat pencipta lagunya ini ya. Ada yang tahu lagunya? Lagunya siapa ini? Ada yang tahu ini lagunya siapa? Siapa? Anmes ya. Judulnya apa? Senyumlah. Artinya kita harus bersenyum. Oke. Ada nggak pesan moral yang dapat kalian terima oleh dari nonton video tadi? Pesan moralnya apa? Tidak ada manusia yang tidak disinggahi oleh masalah. Betul ya, Mbak Dea ya? Setiap orang itu pasti punya masalah, ya enggak? Mungkin kalian hari ini tadi ada masalah waktu berangkat sekolah ya. Mungkin kesiangan, bergomor-gomor ya, harus berangkat ke sekolah. Mungkin kalian sampai kesiangan gitu ya. Ada masalah, mungkin ada masalah dengan orang lain, dengan keluarga, dengan rakyat kakak. Tapi percayalah, ya kita harus tetap tersenyum. Nah, jadi Mas Mbak, apa yang ingin saya sampaikan hari ini? Yang
Ada berita ya, apa beritanya? Pilu, bocah penjual cobek baunya mirip tiap hari di perdagangan, putus sekolah demi cari nafkah. Jadi ternyata Mas Mbak, di luar sana masih banyak siswa-siswa anak-anak yang ingin sekolah, ya, ingin di posisi kalian hari ini, ingin masuk ke kelas seperti ini, pakai seragam, ya, difasilitasi oleh orang tua, ya. Di luar sana masih ada yang kurang bersyukur. Jadi kita patut bersyukur. Karena itulah, mari kita Mas Mbak belajar di sekolah ini dengan rasa syukur, dengan semangat. Karena kita masih memiliki rezeki, masih memiliki nasib yang baik bisa sekolah. Di luar sana masih banyak yang bersekolah, ya. Oke ya, jadi tetap semangat ya. Semangat, semangat atau sedih ini? Ya, semangat ya. Oke. Kita mulai dari apersepsi ya. Apersepsi itu saya mau tanya ya. Minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Oke, gotong royong. Ada lagi? Ekonomi Pancasila, demokrasi, ya. Betul ya? Betul? Semua masih ingat ya? Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang yang namanya demokrasi demokrasi ekonomi, ya. Kita sudah belajar bagaimana ekonomi di Indonesia itu dijalankan, ya. Ternyata Indonesia itu menganut ekonomi Pancasila, ya. Ekonomi Pancasila itu merupakan salah satu wujud gotong royong dari di bidang apa? Di bidang ekonomi. Nah, kalau minggu lalu kita belajar gotong royong di bidang ekonomi, hari ini kita akan belajar gotong royong di semua lini kehidupan, ya. Entah itu ekonomi, entah itu sosial, entah itu pendidikan. Kita akan belajar pentingnya gotong royong tersebut. Kenapa kok kita harus belajar gotong royong? Nah, jadi kegiatan hari ini, ya. Kita akan memecahkan sebuah permasalahan kehidupan, ya, sehari-hari, ya. Tadi hidup itu tidak lekang dari masalah, pasti ada masalah, ya. Jadi kita akan belajar dari masalah tersebut. Kita akan belajar bagaimana memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari dalam bentuk kegiatan gotong royong. Jadi kita akan belajar bagaimana gotong royong itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, ya. Tentunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ada berapa sila? 5. Apa? Kebenaran, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan. Jadi ini masih menjadi warga negara Indonesia yang baik, ya. Paham Pancasila, ya. Dan tentunya tidak hanya dipahami, tapi diimplementasikan. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila yang akan kita kembangkan, ya, yang Bapak minta kalian bisa membentuk profil itu, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi selama proses pembelajaran hari ini, silakan kalian kuatkan karakter ini, ya. Kemudian berkebinekaan global, silakan kalian asah lagi, ya, kompetensi kalian, sikap kalian, karakter kalian tentang berkebinekaan global. Kemudian ada lagi bergotong royong. Nah, dalam pembelajaran ini silakan jiwa gotong royong kalian kuatkan lagi, ya. Hari ini kita hanya akan fokus 3 ini. Bagaimana berkebinekaan global dan bergotong. Apa pentingnya, Pak? Kenapa kok kita harus belajar tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah? Ada yang tahu nggak? Tadi kan tujuan pembelajarannya ini memecahkan permasalahan, ya. Jadi kita nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi ada masalah, kita membuat sebuah solusi. Nah, apa pentingnya, Mas? Kok kita harus punya kemampuan kayak gitu? Oke, Mbak Kaisa, agar kita bisa
mengatasi setiap permasalahan yang ada. Bagus ya, tepuk tangan buat Mbak Kaisa. Ya, betul ya. Jadi Mas Mbak, kita sekarang hidup di era industri 4.0 ya. Dimana era ini perubahan itu cepat sekali ya, perubahan cepat sekali. Ya enggak? Kalian merasa enggak? Sekarang anak SD sudah naik motor, ya enggak? Ya, sekarang anak SD sudah main HP, ya enggak? Bangun game dan lain sebagainya enggak? Karena apa? Karena perubahan itu cepat sekali, ya. Nah, di era 4.0 itu kita diperlukan sebuah kompetensi, yaitu kompetensi memecahkan permasalahan biar kita bisa adaptasi dengan kehidupan, ya. Biar kalian besok ketika bekerja ya, sudah lulus sekolah, kuliah ya, menempuh pendidikan tinggi dan menjadi pejabat, kita bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita sesuai dengan tadi ya yang disampaikan oleh Mbak Kaisa ya. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan ya, oh ternyata nanti hari ini kita akan belajar tentang bagaimana gotong royong itu mampu menyelesaikan masalah ya, soal pembelajaran, profil belajar Pancasila kan. Silakan kalian tuliskan apa yang ingin kalian pahami, apa yang ingin kalian pelajari dari topik ini. Silakan dituliskan, caranya sama dengan kayak tadi ya, seperti tadi. Mas Adnan ya, mengetahui solusi untuk menyelesaikan masalah dengan gotong royong. Oke ya, jadi Mas Adnan pengen tahu ya bagaimana gotong royong itu bisa menyelesaikan sebuah masalah. Bagaimana gotong royong itu bisa menjadi sebuah solusi. Bagus. Sebelum kita lebih jauh belajar tentang bagaimana gotong royong itu bisa mengatasi sebuah permasalahan ya, mari kita renungkan dulu. Apa sih gotong royong itu? Kerja sama. Siapa namanya Mbak? Iva. Oke, Mbak Iva mengatakan bahwa gotong royong itu adalah kerja sama. Oke, bagus. Ada lagi. Gotong royong. Apa yang ada di kepala kalian, di pikiran kalian ketika mendengar kata gotong royong? Apa? Tujuan yang sama. Bagus. Tujuan yang sama. Apa lagi? Ada yang ingin berpendapat? Meringankan pekerjaan. Bagus. Meringankan. Ada lagi. Gotong royong itu biasanya dilakukan oleh berapa orang? Kalau saya sendiri gotong royong bisa nggak? Jadi dilakukan oleh ini apa ini? Apa Mas Sandi? Ini apa? Permainan Mobile Legends. Ini ngapain menjadi mereka? Bisa dijelaskan Mas Sandi? Ya, menyerang tower base. Mereka tujuannya apa ini? Menentukan ini ya, tower ini ya. Oke, saya tanya, ini termasuk gotong royong bukan? Kenapa? Tujuannya sama. Oke, bagus. Termasuk gotong royong karena tujuannya sama. Tujuannya apa tadi? Menentukan menara ini ya, tower. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, meringankan satuan ya. Apa? Ya, meringankan dari anggota tim itu ya. Kalau misal Mas Sandi ngambil PDW ya, menentukan ini kira-kira lebih mudah atau lebih sulit kalau sendiri? Saya harus dibantu Mas Aska, harus dibantu Mas Kava gitu ya, itu akan lebih mudah, akan lebih ringan. Oke, dengan gotong royong pekerjaan akan lebih ringan. Kemudian apa lagi? Dilakukan oleh berapa? Ya, banyak orang ya. Ini mungkin ini ya. Ini hidupnya siapa ini ya? Enggak ya. Jadi ini termasuk gotong royong. Kalau ini Mas, Mbak, ini apa ini? Apa namanya? Sinoman. Sinoman ya. Di tempat kalian masih ada sinoman? Tidak ada. Di
hari ini kita akan berdiskusi ya. Tadi memecahkan sebuah masalah. Nah, silahkan kalian membentuk kelompok ya. Ini ya, sesuai dengan yang saya tuliskan tadi. Kelompok 1 ada Mas Muhammad Firdaus mana? Oke, Zahra, Aulia, oke, Linta, oke, Sania. Oke, silahkan nanti kelompok 1 duduk di sini, gerombol gitu ya. Kemudian kelompok 2 ada Aska, Valentino, Muhammad Zaki, mana? Zaki dan Mbak Dea. Mana Mbak Dea? Oke, nanti silakan di sini di tengah, ya. Kemudian kelompok 3 ada Kaisa, ada Sandi, ada Rafa, dan ada Yarifa, dan ada Mbak Dea. Nanti silakan di situ, ya. Silakan, saya kasih waktu 2 menit ya untuk membentuk kelompok. Yuk, silakan membentuk kelompok ini. Nah, pertama membentuk kelompok ya, yang terdiri dari Mbak Dea. Sini ya. Oke. Pertama silakan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 anggota ya. Nah, kemudian di situ ada di halaman pertama ada panelis 1, ada panelis 2, ada notulis 1, ada notulis 2, dan ada pengkaji tim ahli 1 dan pengkaji tim ahli 2. Jadi kalian ada 5 anggota ya. Nah, silakan dibagi siapa yang menjadi panelis, siapa yang akan menjadi notulis, dan siapa yang akan menjadi tim ahli. Oke, sudah ya. Sampai di situ dulu. Nah, kemudian Mas Mbak, silakan kalian buka di halaman kedua ya. Jadi saya menyajikan beberapa kasus. Silakan diperhatikan dulu. Mulai mengerjakannya nanti ya. Kita sudah berbagi tugas ya. Saya jelaskan dulu untuk kasusnya. Ini gambar apa Mas Mbak? Apa? Tengah selatan ya. Di Tengah selatan ada apa? Sampah. Setiap bagian lewat sini. Di sana ya. Nah, ini masalah sampah di Bantul khususnya ya. Oke, silakan kalian dengarkan cuplikan kasus ini ya. Silakan diperhatikan. Tempat pembuangan akhir Gina yang selama ini sampah dalam yang merupakan skema pembuangan Bantul dan kota Jakarta ditutup oleh tanggal 23 Juli 2023 hingga 5 September 2023. Kita dilakukan karena sampah di TPA ini telah melebihi. Oke, sudah semuanya Mas Mbak? Sudah? Oke, silakan. Kita mulai dari kelompok berapa dulu? 1, 2, atau 3? 1. Ya, kita musyawarahkan ini ya. Oke, 1 dulu ya. Dari silakan kelompok 1 memaparkan hasil diskusi. Oke, kelompoknya Mas Firdaus ya. Kelompoknya Firdaus silakan dipresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Muhammad Firdaus Sayaki. Jelaskan pengertian gotong royong atau kerjasama. Gotong royong atau kerjasama ialah suatu aktivitas yang direncanakan dan pelaksanaannya oleh beberapa orang atau pihak di dalam pencapaian tujuan
Ditanggapi, silakan ditanggapi. Apakah kelompok 2 atau kelompok 3 ada pertanyaan terkait dengan kelompok representasi nomor 1? Ada pertanyaan tidak? Oh ya, Mas siapa dulu? Ya, Mas Adi, silakan Mas Adi. Oke ya, bisa diterima. Jika masalah tersebut dibiarkan saja, apa yang akan terjadi? Silakan kelompok nomor 1 diskusi. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau kasus klinik itu dibiarkan? Akan semakin banyak korban. Oke, akan semakin banyak korban. Oke, apa lagi Mas? Takut untuk keluar malam. Oke, takut untuk keluar malam. Jadi merasa apa? Tidak nyaman, tidak aman, dia merasa apa? Takut, dia. Oke, apa lagi? Ada? Nah, meresahkan warga. Jadi ada 3 jawaban ya, tadi ya, meresahkan warga. Kemudian apa? Lingkungan tidak aman. Dan kemudian nanti apa Mas? Orang akan takut untuk keluar. Ya. Kalau siswa boleh nggak keluar malam? Klinik itu biasanya jam berapa toh? Jam berapa tahun Mas? 4 tahun. Rata-rata klinik itu terjadi tengah malam jam 12 saja. Kenapa kok jam segitu? Karena masyarakat sudah istirahat, sudah tidur seperti itu ya. Jadi yang menjadi korban itu biasanya yang berkeliaran keluar malam. Jadi untuk siswa-siswa itu boleh nggak keluar malam? Boleh nggak? Boleh, tapi ada boleh, tapi ada batasan. Dan kalau kita sebagai siswa ya minimal seberapa? Maksimal seberapa? 11. Kan di masyarakat itu ada yang namanya jam belajar. Biasanya dari jam 10, jam 11, jam itu silakan di rumah. Jam 10 silakan sudah di rumah. Kalau tidak terpaksa banget, dia tidak usah keluar. Ya. Jadi selain kita tadi ya mencegah, kita juga mencegah diri kita agar tidak menjadi korban. Oke, ada tanggapan lain dari kelompok lain untuk kelompok 1? Tidak ya? Sudah? Oke, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan. Ya, kalau kita sudah belajar, coba deh kita menyimpulkan kesimpulannya apa? Dari pembelajaran yang kita lakukan tadi, kesimpulannya apa? Ada yang pengen menyimpulkan? Apa Mas Askar? Kesimpulannya apa? Kita dapat mengetahui arti gotong royong. Tadi gotong royong apa? Suatu kegiatan dilakukan oleh bersama-sama lebih dari 2 orang untuk mencapai tujuan yang sama atau tujuan bersama. Apalagi? Oke, Mbak Tia apa? Oke, bagus. Gotong royong itu bukan tentang kita kerja bakti ya, ronda, tapi tentang bagaimana kita berkomitmen, bermusyawarah ya, untuk mencapai tujuan bersama. Oke, bagus ya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Ya, jadi gotong royong itu pada dasarnya adalah budaya kita yang perlu kita jaga. Dari gotong royong itu nanti akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Dengan gotong royong kita dapat menyelesaikan permasalahan 1, 2, fokus ya. 3. Paham betul
Mbak, tak terasa pembelajaran kita sudah selesai ya. Oke, sebelum itu mari kita merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Gimana perasaan pembelajaran hari ini? Apakah senang? Apakah ada masukan buat saya? Silakan. Gimana Mbak Tia? Mas Adi? Gimana perasaan pembelajaran pada pagi hari ini? Kesannya biasa saja, netral, gitu. Mas Tayus, gimana perasaan pembelajaran pada pagi hari ini? Senang? Senangnya kenapa? Karena mendapatkan ilmu baru. Oke, gimana Mas Aska? Kesan pembelajaran pada pagi hari ini? Seru? Kenapa seru? Karena ya seru, ngerjain gitu ya, pakai basis, pakai classroom gitu ya. Oke. Jadi Mas Mbak, tadi kalian sudah merefleksikan ya, gotong royong adalah apa tadi ya? Dan ternyata gotong royong itu tidak tentang kerjasama, tetapi tentang bagaimana kita berkomitmen, bagaimana kita bermusyawarah, gitu ya. Nah, simpulan itu tadi silahkan kalian nanti jalan di rumah ya, membuat sebuah karya. Apakah itu infografis, apakah itu poster, apakah itu video atau komik. Jadi mungkin kalau kalian ada yang suka membuat video ya, sukanya lihat TikTok gitu ya, kalian bisa membuat simpulan tadi dalam bentuk media TikTok mungkin. Silakan. Kalau kalian suka menggambar, kalian boleh membuat simpulan tadi dalam bentuk gambar ya. Kalau kalian senangnya membuat poster gitu ya, suka lomba gitu ya, kalian juga bisa membuat simpulan dalam bentuk poster. Nah, oke Mas Mbak, itu saja dari saya ya terkait dengan materi gotong royong hari ini. Terima kasih atas atensi kalian pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Angkat tangan. Ayo siapa? Oh, Mas Adi. Ya, selamat Mas Adi. Oke, terima kasih Mas Andi dan teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya.